Pemerintah Indonesia memulangkan narapidana narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina, negara asalnya. Tak hanya Mary Jane, pemerintah Indonesia juga memulangkan terpidana kasus narkoba yang dikenal kelompok Bali Nine ke negaranya, Australia. GSH, pelaku penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur, akhirnya ditangkap polisi. Mengapa pelaku baru ditangkap? Padahal aksi penganiayaan ini terjadi pada bulan Oktober silam. Benarkah pelaku memiliki keterbelakangan mental? Tragis, satu keluarga di Tangerang Selatan, Banten tewas mengenaskan. Ayah, ibu, dan satu anak balita ini diduga mengakhiri hidupnya karena terjerat pinjaman online. Mengapa mereka nekat mengakhiri hidupnya? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sempat mengaku kebal hukum, kini anak seorang pemilik toko roti akhirnya ditangkap polisi setelah melakukan penganiayaan terhadap karyawatinya. Mengapa penanganan kasus ini baru berjalan serius setelah menjadi viral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Tema yang saya sampaikan tadi menjadi tema perbincangan kita bersama saya Putri Viola. Dan saya Maria Segaf. Nanti kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda di mana ada satu keluarga di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan yang kemudian nekat mengakhiri hidupnya. Istri, suami, dan juga anak balitanya. Dugaan sementara ini akibat para korban ini terlilit jeratan pinjol. Pertanyaannya, benarkah kemudian jeratan pinjol ini begitu sadis hingga membuat orang hilang akal dan nekat menghabisi nyawa mereka? Kita akan bahas tuntas bersama dengan saya Maria Segaf dan Putri Viola dalam Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita akan awali jumpa kita malam ini dengan melihat kabar mengenai polisi yang memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam robohnya atap panggung yang akan digunakan pengajian oleh Muhammad Ikdam Khalid atau Gus Ikdam. Pemirsa, Anda bisa lihat ini adalah detik-detik saat atap panggung pengajian Gus Ikdam di Desa Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, roboh Minggu malam kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kepolisian yang melakukan penyelidikan menjelaskan robohnya atap panggung pengajian dalam rangka sedekah bumi Dusun Karangrejo, sekaligus juga rangkaian hari jadi ke-275 Kabupaten Blora ini akibat tak kuat menahan air hujan. Nah, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung, saat kejadian Gus Ikdam masih berada di perjalanan menuju lokasi pengajian. Akibat peristiwa ini, pihak panitia pun akhirnya membatalkan pengajian. Informasi lain untuk Anda pemirsa, pemerintah Indonesia memulangkan narapidana narkoba ke negaranya sebagai bagian dari practical arrangement atau pengaturan praktis. Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina pun akan dipulangkan pada Rabu mendatang. Ya, selain itu pemerintah Indonesia juga memulangkan 5 anggota Bali Nine ke Australia. Pemerintah Indonesia memulangkan 5 anggota Bali Nine ke Australia. Mereka yang dikenal dengan sebutan Bali Nine, yaitu 9 warga Australia, kedapatan menyelundupkan narkobanya ke Bali pada tahun 2005 lalu. Kelimanya tetap berstatus narapidana, hanya saja pelaksanaan hukumannya yang kemudian dialihkan di negara asal mereka. Pemulangan 5 anggota Bali Nine ini bagian dari pengaturan praktis yang kemudian ditandatangani oleh Indonesia Australia pada 12 Desember lalu. Dengan practical arrangement ini, Indonesia juga berkesempatan memulangkan warga negara Indonesia yang dipenjara di wilayah Australia.
Pemulangan narapidana warga asing ke negara asal juga dilakukan Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina. Mary Jane saat ini telah dipindahkan dari lapas di Yogyakarta ke lapas Pondok Bambu, Jakarta. Sebelumnya, Mary Jane, warga asal Filipina, dinyatakan bersalah dan bahkan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2010 dalam kasus peredaran narkoba. Pemirsa, kita tahu bersama bahwa MA ini sempat menolak PK yang diajukan dalam kasus Vina. Dan berikut kami hadirkan informasi untuk Anda. Pupus sudah upaya hukum berupa peninjauan kembali atau PK yang selama beberapa bulan terakhir ini dilakukan 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pasalnya, Mahkamah Agung menolak permohonan PK ke-7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang cukup menyita perhatian publik. Ke-7 terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup, sesuai keputusan hakim seperti yang disampaikan Yanto, juru bicara dan juga Hakim Agung Mahkamah Agung. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaiknya. Maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Keluarga 7 terpidana kasus Vina Cirebon beserta tim kuasa hukum yang menyaksikan pengumuman tak menyangka akan keputusan ini. Isak tangis keluarga 7 terpidana pecah, bahkan pengacara Titin jatuh pingsan menyaksikan putusan MA ini. Berbagai upaya dan juga bukti sudah ditampilkan keluarga dan kuasa hukum. Namun sayang Mahkamah Agung menyimpulkan tidak adanya novum baru. Yang pertama kami menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13. Sementara dari pukul 09 sampai 010 tadi, 00 pagi, atau tepatnya 2 jam 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, sudah mengetahui apa dari keputusan yang akan dibacakan. Ini tentu menurut kami konyol ya. Menyikapi hal ini, tim kuasa hukum masih akan menempuh sejumlah langkah hukum demi memperoleh keadilan bagi 7 terpidana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Mahkamah Agung RI telah memutus peninjauan kembali PK kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Permohonan ditolak dan 7 terpidana tetap dihukum seumur hidup. Keluarga 7 terpidana di kota Cirebon, Jawa Barat pun yang menyaksikan bersama pembacaan putusan bahkan menangis histeris hingga pengacara pun jatuh pingsan. Keluarga 7 terpidana kasus Vina Cirebon bersama tim kuasa hukum menonton pengumuman hasil putusan sidang PK oleh Mahkamah Agung Senin siang. Isak tangis keluarga 7 terpidana ini pecah saat Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia membacakan putusan PK.
Mahkamah Agung menolak seluruh peninjauan kembali 7 terpidana seumur hidup dan 1 terpidana yang sudah keluar, yakni Saka Tatal. Bahkan sejumlah keluarga harus ditenangkan dan pengacara Titin jatuh pingsan menyaksikan putusan tersebut. Keluarga tak menyangka berbagai upaya yang dilakukan keluarga dan penasihat hukum 8 terpidana kasus Vina tak mampu membuat PK diterima hakim. Kecewa iya, tapi kita serahkan kepada pengacara aja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Alias Bulang bin Tim kuasa hukum masih akan menempuh sejumlah langkah dan menyesalkan putusan Mahkamah Agung yang menyimpulkan tidak adanya novum baru. Padahal sejumlah alat bukti yang sebelumnya tidak ditampilkan dalam persidangan dihadirkan di sidang peninjauan kembali, termasuk adanya saksi yang melihat kecelakaan hingga dicabutnya kesaksian Liga Akbar dan Dede. Yang menyampaikan pada pokok perkaranya bahwa permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi Cirebon pada intinya ditolak. Dengan pertimbangannya tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilafan hakim. Ya, judek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk menolak peninjauan kembali para terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kita tahu bersama beberapa barang bukti pun juga sempat dihadirkan, di mana yang sebelumnya tidak dihadirkan kemudian dibawa kembali dalam persidangan. Tapi MA sekali lagi memutuskan dan menyimpulkan tidak ada novum baru. Bagaimana kemudian pandangan dari para pakar hukum pidana? Saat lagi akan dipandu dalam diskusi bersama dengan rekan kami, Putri Viola. Sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bantu tacap ya. Ya, pemirsa, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Nah, ke-7 terpidana ini tetap dihukum penjara seumur hidup. Keputusan ini disampaikan oleh Yanto selaku juru bicara Mahkamah Agung. _SK_7_2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judek fakti dan judek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya PK para terpidana, maka putusan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku, ya. Jadi tetap putusan sebelumnya tetap berlaku. Ya, pemirsa, Anda sudah mendengarkan bagaimana keputusan MA terhadap peninjauan kembali ataupun juga permohonan PK peninjauan kembali yang diajukan oleh 7 terpidana. Kita tahu bahwa dalam kasus ini ada 8 terpidana, 7 terpidana di penjara seumur hidup, sementara 1 orang lainnya yaitu Saka Tatal telah bisa menghirup udara bebas. Kami juga berikan informasi kepada Anda dalam proses sidang yang berlangsung ini, di mana PK 7 terpidana itu terbagi dalam 2 perkara. Perkara pertama terregister dengan nomor 198
PK-PID-2024 atas nama Eko Ramdhani dan Rivaldi Aditya. Sementara PK 5 terpidana lainnya yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto terregister dengan nomor 199-PK-PID-2024. Kemudian tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana keterangan dari juru bicara Mahkamah Agung. Tolak itu adalah isi ataupun juga bunyi dari amar putusan yang juga diinformasikan kepada publik dalam situs resmi Mahkamah Agung. Dalam perkara Eko Ramdhani dan Rivaldi Aditya, ini diadili oleh Ketua Majelis PK yaitu Burhan Dahlan dan 2 anggota majelis yaitu Yohanes Priyana dan Sigit Triyono. Sementara untuk Majelis Hakim PK atas nama Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto ini diadili oleh Burhan Dahlan serta 2 anggota Majelis Jupriyadi dan Sigit Triyono. Yang saya informasikan tadi memang 7 terpidana dalam kasus ini divonis penjara seumur hidup, dan dengan ditolaknya PK dari 7 terpidana ini maka 7 terpidana ini juga kembali melanjutkan masa penahanannya. Kemudian juga 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, tadi sudah saya informasikan bahwa memang sudah bebas murni. Baik pemirsa, kami nanti akan perdalam untuk kasus lainnya sambil Anda juga saat ini masih mengikuti bagaimana proses pengajuan PK yang dilakukan oleh para terpidana. Ya, dan setelah jeda nanti kami akan bawa Anda untuk bisa menyimak perbincangan saya dengan para narasumber. Kita akan lihat dari berbagai sudut pandang, termasuk juga dari hukum pidana, mengapa proses penyelesaian dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak dari pemilik toko roti terhadap seorang pegawainya ini kemudian tidak segera dilakukan. Baru viral setelah kemudian oleh masyarakat diupload dan mendapatkan reaksi dari pihak kepolisian. Nanti kita akan perdalam setelah jeda berikut ini. GSH, pelaku yang menganiaya karyawati toko roti tak berdaya ketika ditangkap polisi di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku tega menganiaya Dwi, karyawati toko roti milik orang tuanya pada Oktober silam, lantaran korban enggan mematuhi perintahnya untuk mengantarkan makanan ke kamar pelaku. Saat melakukan penganiayaan, pelaku sesumbar bahwa dirinya kebal hukum dan akan lolos dari sanksi akan aksi penganiayaan yang dilakukannya. Pelaku selama ini masih berstatus saksi dan melenggang bebas kemanapun. Hingga akhirnya kasus ini menjadi viral, polisi kemudian menangkap pelaku. Dari pernyataan di media sosial toko roti orang tuanya, pelaku disebut telah beberapa kali melakukan penganiayaan pada orang tua hingga sejumlah karyawan di toko tersebut lantaran memiliki keterbelakangan. Mengapa polisi membutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk menangkap pelaku? Jika memang pelaku disebut memiliki keterbatasan emosi, akankah bisa dipidana atas aksi kejinya? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah melihat video penangkapan GSH di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Pihak kepolisian menerima informasi di mana GSH berada dari orang tua dari pelaku atau dari ibu dari pelaku. Sementara video berikutnya yang kami tayangkan kepada Anda adalah
video rekaman kejadian di mana GSA ini melakukan penganiayaan terhadap salah satu pegawainya atau kasirnya. Nah, Anda sudah lihat tadi ada mesin EDC kemudian dilemparkan, ada kursi juga kemudian dilemparkan. Bahkan menurut keterangan dari korban bukan alat-alat itu saja yang dilemparkan, tapi juga masih ada beberapa barang lainnya mengakibatkan luka yang dialami oleh korban. Yang kami soroti bukan hanya itu, bukan hanya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh GSA, tapi mengapa pihak kepolisian baru mengambil sikap, baru menangani secara serius pada saat ini. Ketika kasus tersebut diviralkan, apakah memang keadilan baru didapatkan oleh korban setelah kasus tersebut viral? Nah, untuk itu kita akan membahasnya. Saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya. Ini merupakan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Ada Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Mbak Putri. Baik, masyarakat kalau kita bisa sebut juga termasuk adalah warganet atau netizen, tapi bukan hanya netizen, tapi kita semua begitu geram melihat video tersebut yang beredar saat ini di media sosial. Bukan hanya geram melihat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, tapi juga kemudian mendengarkan informasi yang disampaikan oleh korban, Mas Heri. Karena kabarnya video ini, artinya kejadian ini terjadi pada Oktober, tapi butuh waktu lama untuk bisa pihak kepolisian ini mengambil sikap melakukan penanganan kasus ini dengan tegas. Mas Heri bagaimana melihatnya? Ya, saya yakin dan percaya tidak ada perkara pidana atau tindak pidana yang benar-benar sulit ya, selama memang ada niatnya untuk segera diselesaikan. Apalagi kalau kita melihat dari cuplikan video yang tersebar di media sosial, Mbak Putri, itu sudah sangat jelas dan terang benderang ya, adanya satu perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Bahkan saya rasa tidak perlu ada keterangan ahli dulu untuk menaikkan proses ini. Kecuali tadi yang sekarang kan dia menggunakan alasan adanya gangguan, katakanlah keterbelakangan mental ataupun emosional yang tidak stabil tadi. Tapi tentunya ini juga harus berkaitan dengan fakta di kehidupan nyatanya, apakah memang itu benar terjadi atau dicari-carikan masalah ketika perkara ini sudah mulai naik ke proses sidik. Dicari-carikan alasan. Ya, gitu. Karena begini, bahwa itu sudah terjadi berulang kali, seharusnya kan ada tindakan preventif yang dilakukan. Apalagi kalau kita mendengar dari alasan-alasan yang muncul belakangan, itu sudah membahayakan nyawa orang, bukan lagi hanya menganiaya, tapi bisa saja menghilangkan nyawa seseorang. Nah, apakah hal-hal semacam ini harus ditoleransi, dinormalisasi dengan mengatakan bahwa dia memiliki masalah keterbelakangan tadi. Sampai di situ mungkin Mas Heri. Saya akan bawa Anda juga pemirsa untuk terlebih dahulu mendengarkan ataupun juga menyaksikan sama-sama pernyataan yang berikut ini. Ya, pemirsa, ini kita lihat pernyataan resmi dari Linda Yes terkait penganiayaan di toko roti. Dan Linda Yes ini merupakan nama toko roti di mana kejadian ini terjadi, di mana juga korban ini bekerja. Nah, sehubung dengan beredarnya isu dan kasus yang saat ini mengaitkan kami, Linda Yes dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga, juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Ibu Dwi Ayu Darmawati ini merupakan korban dalam kasus ataupun juga dalam kejadian yang terekam dalam video tersebut. Ia berposisi atau bekerja sebagai kasir di toko roti tersebut. Kami lanjutkan. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, GSA, George Sugama Halim ini merupakan pelaku. Nah, kami dengan sesungguhnya, Linda Yes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Artinya ada upaya dukungan untuk bisa bagi polisi melakukan proses di kasus ini, Mas Heri. Tapi kita lihat kembali lagi, apa kalimat berikutnya. Kami sangat menyesali kejadian yang sangat tidak pantas tersebut dan mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini secepat-cepatnya. Kami juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa telah dirugikan atas kasus ini. Di part ini kita masih bisa lihat bagaimana permintaan maaf dilakukan. Kita akan lihat kembali berikutnya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Ini merupakan salah satu alasan yang diungkapkan
oleh pihak Linda Yes. Berikutnya kita akan baca kembali. Dan memang bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari, artinya kepada korban saja, saudari di sini artinya korban saja, yaitu Dwi tadi, melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik dan saudaranya ini adalah orang tua dan juga saudara dari pelaku. Pemilik wanita, kami asumsikan pemilik wanita ini adalah ibu dari pelaku. Pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku pernah mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Anda di sini, ini kami refer ataupun juga kami masukkan kepada korban. Kita lihat lagi. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejeleknya anaknya untuk diproses hukum. Tadi kita bisa lihat. Nah, ini dia. Kekerasan yang terjadi tidak diinginkan oleh satu orang pun di sana. Kita masih lihat, Anda juga bisa membaca. Yang terakhir adalah kami akan berkomitmen untuk mengawal kasus ini bersama dengan kalian. Artinya bersama dengan masyarakat yang memang memberikan reaksi keras terhadap kasus ini. Ya, baik. Pemirsa, berikutnya juga kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan rekan kami yang akan memberikan kabar untuk Anda tentunya bagaimana perkembangan kasus ini. Ya, pemirsa, Putri Viola dan juga semuanya, ini saya mengabarkan langsung dari toko roti yang berada di daerah Cakung, Jakarta Timur. Namun pemirsa, saat kami pertama kali datang ke sini bersiap-siap untuk mengabarkan kepada Anda, toko roti ini berjalan seperti biasanya, buka seperti biasanya, bisnis berjalan seperti biasa. Namun saat kami akan mengabarkan kepada Anda, langsung dimatikan beberapa lampunya dan namun kami lihat di dalam memang masih banyak karyawan dan juga yang terlihat seperti pemilik toko roti di dalam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaku GSH ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian kemarin dan juga sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari, hal ini dikarenakan belum dilaksanakannya gelar perkara dan nantinya usai dilaksanakan gelar perkara maka status tersangka ini status terlapor ini akan dinaikkan menjadi tersangka. Dan juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa toko roti Linda Yes ini sudah mengunggah di akun Instagram mereka sebuah pernyataan seperti klarifikasi yang intinya memang meminta maaf kepada korban dan juga kepada masyarakat Indonesia karena membuat kegaduhan. Dan juga di sana dikatakan bahwa memang pelaku ini memiliki keterbelakangan IQ dan juga EQ, dan di mana pelaku ini juga bukan pertama kalinya melakukan penganiayaan kepada pegawainya. Disebutkan juga oleh korban bahwa sebelum korban ini ada lagi korban-korban lainnya pegawai yang juga diduga ini mendapatkan perlakuan penganiayaan dari anak pemilik toko roti ini. Dan juga menurut pernyataan yang ada di Instagram toko roti ini juga menurut ibu korban bahwa adiknya dan juga keluarga juga sempat menerima perlakuan penganiayaan oleh GSH tersebut. Dan menurut Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari, bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap GSH dan surat panggilan dilayangkan usai kasus naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Maka kita akan sama-sama menunggu pemirsa apakah nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka dan apakah hukuman yang akan diterima oleh pelaku GSH tersebut. Sementara demikian, pemirsa dan juga Putri Viola kembali ke Anda di studio. Baik, singkat terima kasih untuk informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu dan juga kita akan pantau, termasuk juga menanti laporan selanjutnya dari Zinka. Selamat bertugas kembali, Zinka. Mas Eri, banyak yang bisa kita bahas, termasuk tadi surat yang disampaikan oleh toko Linda Yes tadi. Tapi juga saya tertarik dari laporan rekan kami, Zinka, bahwa belum ditetapkan sebagai tersangka, belum digelar perkara. Nah, apa kemudian seharusnya proses-proses yang harus dilakukan untuk bisa segera mendapatkan kejelasan bagaimana status pelaku ini. Tapi nanti, Mas Eri, kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi.
Ya, pemirsa, tadi sudah kami sajikan, Anda sudah bisa membaca juga, saya sudah ikut membacakan, termasuk juga menafsirkan beberapa kata yang ada dalam pernyataan resmi Linda Yes. Ada beberapa hal yang janggal, termasuk juga ini ada pertanyaan tadi sebelum jeda, sudah sempat ada ulasan dari Mas Heri. Apakah memang alasan pelaku ini, kalau di sini bahasanya, Mas Heri, istilahnya adalah keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ, dan ini sudah pernah dites. Apakah memang seperti itu, ataukah ini hanya sekedar alasan belaka untuk menyelamatkan pelaku ini dari jeratan hukum? Nanti mungkin pihak kepolisian tentu yang menentukan. Tapi Mas Heri, pandangannya termasuk membaca pernyataan resmi Linda Yes ini? Saya pribadi bingung ya, karena apakah ini bentuk pernyataan permintaan maaf? Kalau bicara tulus kita nggak bisa melihat kedalaman hati seseorang ya. Tapi apakah ini pernyataan maaf, bentuk sikap empati terhadap apa yang terjadi dengan korban, atau malah surat yang dilabeli untuk pembelaan diri atau pembenaran? Seakan-akan bukan hanya Anda yang jadi korban, bahkan kami pihak keluarga juga jadi korban, kan begitu. Betul. Jadi menurut saya hal ini yang menjadi titik lemah dalam pernyataan itu ya, yang tidak hanya mendasarkan pada kepentingan korban saat ini, tapi lebih kepentingan dominannya untuk pembelaan diri, menurut saya pribadi itu. Dan poin kedua, dia mengulang kata secepat-cepatnya tadi, berkali-kali. Padahal kalau kita bicara hukum, dalam konteks korban yang dicari bukan hanya secepat-cepatnya, ultimate-nya adalah keadilan. Keadilan bagi korban, kan begitu. Kalau memang posisinya tidak ekstrim kanan atau kiri, tapi di tengah dia. Tapi ini kan berarti kita bisa menyimpulkan di akhirnya, ini bukan lebih kepada kepentingan keadilan korban, karena tidak pernah disinggung kata keadilannya tadi, tapi lebih kata secepat-cepatnya. Cepat belum tentu adil, Mbak Putri, karena bisa saja hasilnya malah kontraproduktif dengan apa yang diharapkan oleh korban, kan? Jadi ini dari segi pernyataan saya nggak tahu yang buat siapa ya, tapi harusnya kalau ini dibuat oleh seorang yang berlatar belakang hukum, apalagi profesional, setiap kata itu akan dia pikirkan, dia pertimbangkan betul. Karena pasti ada impact atau dampak yang perlu dia kalkulasi di situ, begitu Mbak Putri. Berkaitan dengan pertanyaan sebelum jeda tadi, dalam sebuah proses penegakan hukum, pastinya harus ada proses yang namanya lidik dan sidik. Nah, biasanya dalam konteks sidik akan dilihat adalah pemenuhan minimum 2 alat bukti. Mbak Putri, dalam hal ini orang tidak mungkin dinyatakan menjadi tersangka selama belum terpenuhinya minimum 2 alat bukti tadi. Di dalam KUHP 184 itu ada 5 alat bukti yang sah, keterangan saksi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kan sebenarnya bukti dari rekaman itu satu sudah bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Yang kedua, saya nggak tahu siapa yang merekam tadi ya, apakah mungkin rekanan dari si pihak korban, dan itu bisa saja dipanggil untuk diminta konfirmasinya, pernyataannya terkait dengan peristiwa pidana yang diketahui, yang dia lihat begitu ya, tidak lewat orang lain. Ini kan menurut saya sudah memperkuat minimum 2 alat bukti tadi. Rasa-rasanya tidak sulit untuk mencapai hal itu, Mbak Putri. Yang jadi persoalan adalah kalau memang ini adalah keterangan dari orang lain, apakah dia berani untuk menyampaikan atau diintimidasi atau dimingi-mingi juga, itu perlu di-clearkan juga ya. Agar tindak pidana ini, dugaan tindak pidana ini menjadi jelas nantinya. Tapi di sisi yang lain juga kan tentu pasti ada pembelaan dari sisi pelaku tadi ya. Berkali-kali disampaikan itu adalah berkaitan dengan yang bersangkutan tidak cerdas secara emosional dalam mengelola emosional, dan sudah pernah dites IQ dan EQ-nya, yaitu bermasalah begitu ya. Ini kalau dalam format hukum pidana memang akan diarahkan kepada alasan menghapus pidana. Jadi dalam konteks alasan menghapus pidana itu kan ada alasan pembenar dan pemaaf. Nah, ini untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan itu tadi ya. Jadi bahwa perbuatan ini ataupun permaafan dari konteks tadi adalah perbuatannya ada tapi nggak bisa dipidana nih orangnya karena ada gangguan mental tadi. Nah, tentunya agar ini fair, kita nggak kemudian menyoroti hal ini saja ya. Yang pasti kan proses hukumnya tetap berjalan. Tapi agar ini nanti di ujungnya bisa diketahui benar atau tidaknya, maka perlu dilakukan serangkaian tes, Mbak Putri, oleh pihak penyidik. Nah, belum lagi penyidik juga harus menjelaskan selama ini ngapain aja nih 2 bulan, ya kan? Jangan sampai tadi ada orang yang memberikan laporan, sudah memberikan bukti yang utuh, banyak, tapi kemudian didiamkan saja. Nah, apalagi sampai bisa kabur gitu ya. Kalau nggak salah kaburnya keluar dari kota Jakarta juga. Sukabumi, tangkap. Ini yang kemudian jadi keprihatinan kita juga atas proses penegakan hukum. Jangan sampai ketika yang melaporkan ini katakanlah secara strata sosial memang
tidak mampu begitu ya, ataupun kurang mampu dalam memenuhi hak hukumnya. Nah, ini kemudian respon dari aparat penegak hukum sangat lambat. Nah, ini kan jadi catatan dalam penegakan hukum di kasus ini sebelumnya, begitu. Baik. Mas Heri, saya hanya ini melihat kalau alasannya kan secara kalimat redaksional dalam pernyataan resmi ini begini keterangannya, bahwa pelaku ini memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites. Nah, yang saya mau tanyakan adalah definisi keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ ini seperti apa? Yang kemudian dinilai di mata hukum, ini kemudian tidak lolos dari jeratan hukum. Kan kalau saya, ini bukan ilmu saya juga tidak mengerti secara mendalam, mungkin membutuhkan narasumber lainnya untuk menjelaskan, tapi setidaknya untuk orang awam, menurut saya yang dikategorikan sebagai keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ itu mungkin ada jenjangnya, mungkin ada yang level ini rendah dan sebagainya. Artinya apakah mungkin yang memiliki kondisi seperti ini sebenarnya di taraf-taraf tertentu, di kadar-kadar tertentu sebenarnya masih bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Ya, karena itu perlu tes yang secara saintifik dilakukan ya Mbak ya. Jadi agar ini tidak debatable, kemudian tidak debat kusir gitu kan. Apakah benar memang dia terkualifikasi atas hal itu. Dan tentunya bukan orang hukum juga yang melakukannya. Mungkin dari psikolog misalnya dilakukan serangkaian tes terhadap si pelaku. Dan ternyata nanti ada hasilnya. Ya, kalau tes IQ dan EQ memang juga bukan kualifikasi dari penegak hukum untuk melakukan hal itu kan. Iya, betul. Ya, bahkan kalau sampai nanti ada perdebatan di ranah publik, bisa saja tidak hanya satu tes yang dilakukan ya, ada tes pembanding lainnya yang mungkin saja dari sisi pelaku kan pasti akan menyodorkan dari apa yang mereka punya sebagai bukti kan, untuk memperkuat bahwa dalil keterbelakangan IQ dan EQ ini terpenuhi. Betul. Nah, tentunya kalau jadi penyidik nggak serta-merta diterima, harusnya ada dugaan-dugaan bahwa ini bisa saja menurut versinya si pelaku kan, ya sah-sah saja untuk di-challenge dengan menggunakan alternatif jawaban yang lain. Nah, kalaulah ternyata memang benar terpenuhi, ya tentu ini fakta yang kita nggak boleh hilangkan juga. Nah, sehingga nanti untuk dasar misalnya ini dihentikan perkaranya karena kita taat pada ketentuan pasal 44 KUHP, maka ini juga harus dikeluarkan produk hukum yang namanya surat perintah penghentian penyidikan. Di pasal 109 ayat 2 KUHP kan diatur terkait dengan alasan-alasan itu. Jadi secara konstitusional, secara legal formal itu diperbolehkan Mbak Putri. Nah, tapi yang kita tidak inginkan ini adalah hanya melihat dari satu sisi saja, dan ini belum diuji sama sekali, belum masuk ke pokok materi. Orangnya saja baru ditangkap kan, mungkin belum dikonfirmasi, belum ditanya dan lain sebagainya. Dan penting bagi kita adalah melihat dari faktor non keluarga, saksi, kemudian orang-orang yang mengenal karakter kepribadian si pelaku ini, apakah juga memiliki narasi atau pemikiran yang sama bahwa memang begitulah adanya yang disampaikan oleh pihak keluarga. Memang benar. Mungkin ada korban-korban lain juga yang bisa berbicara kan? Betul. Nah, ini dalam kerangka untuk menggali kebenaran materialnya. Ya, jadi karena saya hanya berkomentar sebagai orang awam. Jika memang ternyata sudah sempat melakukan tes, ada hasil tes seperti itu, mengapa kemudian orang tuanya tidak memberikan pengawasan khusus sehingga tidak membahayakan orang lain? Apalagi jika orang tuanya ternyata juga pernah mendapatkan penyiksaan kan seperti itu. Bahkan juga menurut cerita korban, Mas Heri, banyak sekali karyawan ataupun juga pegawai yang bekerja di toko itu dibuat karena kelakuan dari pelaku ini kemudian banyak yang keluar, walaupun ada karyawan baru masuk lagi tapi memilih keluar, sehingga kenapa tidak mendapatkan pengawasan? Termasuk juga Mas Heri mungkin memiliki ide, inisiatif untuk bisa pergi menuju luar Jakarta. Nah, itu juga menjadi pertanyaan kita, mampukah anak dengan atau orang dengan kondisi seperti ini melakukan hal itu? Tapi tentu bukan kewenangan kita untuk bisa memberikan judgement. Betul. Termasuk mungkin ada beberapa yang sekarang lagi viral di media sosial terkait kasus ini adalah foto dengan pria-pria berseragam begitu kan. Nah, itu yang membuatnya mengaku kebal hukum, Mas Heri, ya. Itu kan kalau dikaitkan dengan pernyataan yang terakhir tadi, itu kan agak aneh ya, seorang yang memiliki keterbelakangan itu bisa menyambungkan poin tadi secara sempurna begitu ya. Tapi ya saya tidak punya ilmunya Mbak Putri, jadi kita serahkan nanti kepada pihak yang berkompeten di bidangnya untuk mengetes apakah secara kejiwaan memang orang ini memiliki problematik orangnya atau bagaimana. Tapi saya sepakat dengan apa yang Mbak Putri tekankan dalam perkara ini, jangan sampai hal ini dinormalisasi. Bahwa dia memukul orang itu kemudian orangnya fine-fine aja, tidak menuntut, tidak kemudian ke rumah sakit, itu dianggap biasa-biasa saja.
ini adalah hal yang benar-benar salah dan tidak boleh dibiarkan. Bukan hanya di kasus ini, tapi di luar sana juga, mohon maaf jika ada katakanlah rekanan keluarga yang diketahui memiliki atau mengidap katakanlah keterbelakangan hal-hal semacam ini, tentunya harus diberikan pengawasan ekstra. Ya, jangan sampai tadi orang yang umum yang tidak tahu, karena kan bisa spontanitas amarahnya Mbak Putri, dan bisa tidak terkontrol. Dan bisa saja bukan hanya melakukan penganiayaan, tapi bisa saja mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, kalau semacam ini kemudian terjadi, kita tidak berharap tentunya, dan kemudian hanya untayan kata maaf walaupun ditulis dengan ribuan lembar, tidak akan mengembalikan nyawa seseorang yang telah meninggal. Jadi ini juga menurut kita harus dikoreksi. Mungkin saja bisa dilakukan gugatan keperdataan kepada si pihak keluarga ini. Ya, karena ya sudah membahayakan dan lain sebagainya. Jadi memungkinkan ya Mas ya, bahwa ada kemudian dari segi hukum pidana, pihak kepolisian, kemudian ada pernyataan juga bisa. Betul, saya rasa untuk memberikan efek jera dan agar ini bisa jadi legal standing di perkara-perkara yang tentu kita tidak berharap ya. Tapi ketika ditemukan di kemudian hari ada soal semacam ini, orang itu tidak begitu bebas melenggang atas apa yang sudah dilakukan. Tapi Mas, yang kayak gini-gini ini kebanyakan kemudian penyelesaian akhirnya adalah mediasi, Mas. Nah itu tuh, mediasi adalah biasanya menguntungkan orang yang berpunya. Betul. Itu terus seperti itu, Mas. Betul, Mbak Putri. Kadang mediasi itu hanya dimaknai dengan adanya selembar kertas, pernyataan maaf, tanda tangan, materai Rp10.000 itu kan. Ganti rugi juga mungkin. Ya, ganti rugi yang mungkin tidak seberapa. Tapi dalam konteks ini, pihak aparat penegak hukum kan harus melihat perkara ini ditentukan dulu apakah dia terpenuhi unsur perbuatan pidananya atau tidak. Secara unsur kalau kita kasar mata terpenuhi, tinggal ada tidak terpenuhi alasan menghapus pidananya, Mbak Putri. Nah, kalau itu ternyata tidak ditemukan adanya alasan menghapus pidana, maka perkaranya harus dinaikkan. Tapi kalau tidak terpenuhi hal itu, maka kewajiban dari kepolisian, karena ini kasusnya sudah menarik atensi publik, ya harus disampaikan ke seluruh media begitu ya, ke masyarakat luas. Jangan sampai nanti perkara semacam ini dihentikan, perkara semacam ini nanti di kemudian hari dilanjutkan. Nah, ini kan yang sering kita temukan dalam ranah penegakan hukum, ketika kebenaran hukum itu tidak punya cirinya gitu, tidak punya parameternya terhadap perkara yang hampir serupa tapi treatmentnya bisa berbeda. Nah, ini yang menurut saya jadi catatan khusus dalam kita menyoal perkara ini begitu. Baik, Mas Heri, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Tapi nanti Mas Heri tetap bersama kami di sini. Kita stay dulu. Setelah jeda juga Mas Heri kita minta pandangannya mengenai bagaimana kelanjutan dari kasus pembunuhan Vina Eki. Hari ini kita dengar MA ini menolak PK dari 7 terpidana. Nanti Mas Heri pandangannya setelah jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada tema berbeda yang akan kita bahas. Mas Heri Firmansyah juga akan membahasnya. Bukan cuma Mas Heri, tapi juga sudah terhubung kita dengan salah seorang kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, yaitu ada Bang Jutek Bongso. Selamat malam, Bang Jutek Bongso. Selamat, Mbak Putri. Baik, Bang Jutek, yang kami tahu adalah salah satu pernyataan Bang Jutek mendengarkan ataupun juga melihat tadi keputusan dari MA mengatakan ini tragedi, walaupun bukan kiamat. Bisa dijelaskan, Mbak? Ya, jadi Mbak Putri, hari ini memang kami cukup kaget mendengar putusan Mahkamah Agung. Di luar prediksi kami, di luar ekspektasi kami, di luar nalar pemikiran kami. Karena secara hukum menurut kami, secara formil, baik itu kekhilafan, baik itu novum, baik itu pertentangan keputusan ya satu dengan yang lain, kami hadirkan, kami jelaskan secara gamblang dan sistematis dalam penjelasan di dalam PK. Rupanya hakim berpendapat lain, ya kami cukup tugas berat tadi menenangkan keluarga, menenangkan, kami berkunjung ke lapas, kami berkunjung menenangkan para 7 terpidana. Ketika kami datang mereka sudah tampak pasrah, tampak tidak berdaya. Ya, kemudian mereka sudah frustasi. Kami coba menenangkan, kami coba memberikan semangat. Secara manusia kami pun ikut terhanyut bersama dengan mereka. Ya, di dalam ruangan tadi mungkin itu yang disorot dan kami memberikan penguatan kepada para keluarga.
kami sudah persiapkan mental mereka bahwa saya sampaikan bahwa ini upaya hukum, ya, bahwa masih banyak terbuka upaya hukum lain yang bisa kita lakukan. Saya sampaikan ada gerasi, ada abolisi, ada amnesti, kemudian ada PK2, PK3 dan seterusnya. Di luar itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ya. Mungkin dalam waktu dekat kita mohon mungkin akan audiensi dengan Bapak Kapolri, dengan juga audiensi dengan Pak Menko Hukum HAM, juga kita akan audiensi dengan Menko Polkam, dan juga sampai kepada Bapak Presiden mungkin kami akan minta audiensi, minta petunjuk, ya, kira-kira apa yang harus kami lakukan dengan fakta. Karena kita melihat putusan yang sekarang ini disampaikan seluruhnya menolak secara material, ya, secara formil, ya, tidak menyentuh sama sekali material. Padahal di dalam material kami menghadirkan fakta dalam persidangan. Satu, bahwa mereka dituduh membunuh. Kami menghadirkan fakta bahwa tidak ada terjadi pembunuhan. Di mana tidak terjadi ada pembunuhan itu adalah bahwa dalam visum yang dihadirkan, yang didakwakan mereka ditusuk, itu tidak ada bekas tusuk, bajunya pun utuh, lukanya pun adalah luka seperti goresan terseret, bukan luka tusukan. Itu kami sudah coba hadirkan lewat ahli dokter forensik dan juga fakta yang ada. Kemudian ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan. Itu tentu sesuatu yang baru kan secara material, ya. Ini tapi tidak menjadi pertimbangan. Kami akan baca nanti apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Hal yang lain adalah ada bukti forensik. Nah, ekstraksi dari handphone percakapan Vina dan dengan temennya, ya, Widi, Bang, ya, bahwa itu juga, ya, Widi, ya, itu adalah juga bukti otentik novum. Kalau itu bukan novum, apa namanya? Karena itu belum pernah dihadirkan. 2 minggu kami menahan ahli untuk mengekstraknya, dan juga banyak hal yang lain bahwa mereka ini dilanggar haknya secara HAM, ya, yaitu mereka dugaan penyiksaan. Itu ada 2 lembaga loh yang menyampaikan itu, yaitu lembaga Komnas HAM, ya, dan juga lembaga LPSK yang menyatakan dugaan penyiksaan itu adanya hasil verifikasi mereka, hasil penyelidikan mereka, penelusuran mereka, ya. Kalau itu dilakukan, itu udah jelas. Kalau dalam penyidikan saja melanggar hak, apa yang dihasilkan tentu itu melanggar KUHP kita. Apalagi mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum di awal. Dari tanggal pemeriksaan kami sudah hadirkan, kami sudah buktikan, tapi rupanya, ya, sampai hari ini semua itu tidak dipertimbangkan, dianggap bukan novum, dianggap bukan kekhilafan, dianggap bukan kekeliruan, gitu kan, oleh majelis. Baik, soal ini juga Mas Heri bisa berikan pandangan. Yang pertama adalah bagaimana seperti kata Bang Jutek, MA ini menyentuh formilnya bukan materialnya, kemudian juga ada beberapa hal baru, bukti baru, tapi kemudian tidak diterima sebagai novum oleh majelis hakim. Silakan, Mas Heri. Iya, terlepas dengan adanya perbedaan atau silang pandangan tadi, ya, ada dalam konteks hukum ada asas yang menyatakan res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan yang tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu, Mbak Putri. Tapi tentunya ini juga tidak luput dari catatan kaki kita, ya, sebagai insan hukum, ya, belajar hukum. Menyoal masalah apa itu novum itu kan penting. Berkali-kali yang saya ketika perkara ini dimulai, saya selalu menyoal masalah itu. Apakah novum itu sudah pernah diajukan tapi tidak dipertimbangkan, atau benar sama sekali baru, ya, sama sekali baru itu berarti tidak pernah diajukan sama sekali. Nah, ini kan juga harus punya kesamaan sikap dan pandangan, Mbak Putri. Jangan-jangan karena tidak ada pernyataan tegas dan pasti mengenai definisi operasional novum tadi, akhirnya ketika memutus pun mendasarkan pada keyakinan masing-masing. Nah, kalau bicara keyakinan masing-masing ini kan nggak bisa diganggu-gugat, Mbak Putri. Nah, padahal dalam konteks tadi, ya, sudah banyak ahli yang dihadirkan, keterangan saksi juga yang diperdengarkan. Harapan kita di level tertinggi dalam hal peninjauan kembali ini, yang kita lihat adalah pertimbangan hukumnya, tidak semata-mata putusannya. Saya pribadi jujur belum menerima dan membaca isi putusan dari PK-nya. Tapi kalau nanti berkesempatan kita akan mungkin melihat secara mendalam, ya, apa pertimbangan hukum hakim sehingga ujungnya menyatakan PK-nya ditolak. Nah, ini kan harus ada landasan logika berpikir secara yuridis, sosiologis, filosofis yang
ujungnya bisa kemudian kita analisa, oh wajar kalau ini kemudian nyatakan ditolak, oh harusnya diterima misalnya, atau sebaliknya tadi. Ini kan jadi pandangan yang bisa kita landaskan pada dasar-dasar keilmuan. Nah, jangan sampai tadi ada sesuatu yang didalilkan yang seharusnya itu coba untuk digali, karena ini kan terakhir adalah PK, walaupun kalau saya tidak salah mencatat antara lingkungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan PK ini pandangan juga berbeda, Mbak Putri. Ada yang mengatakan PK itu tidak boleh dibatasi sekali, itu di Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK nomor 34 tahun 2013 kalau saya tidak salah. Tapi di sisi yang lain Mahkamah Agung di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 menyatakan PK itu hanya satu kali saja. Nah, kalau merefer pada MA tadi, maka selesailah sudah perjalanan dari kasus Vina dan Eki tadi. Maka apa yang dilakukan di tingkat penyidikan sampai dari PN sampai ke PK itu berarti tidak ada koreksi sama sekali. Nah, yang memang agak rancu di situ adalah ketika menyatakan ini kasus kecelakaan dan juga atau pembunuhan. Karena ini secara kutub ekstrim sekali, Mbak Putri. Ya, kalau dia kemarin kita sudah mengulas kasus ini ya, kalau dia kecelakaan, seseorang tuh pasti meninggal, ya, pasti mengalami kematian gitu. Tapi akan menjadi perbuatan pidana ketika ada tindak pidana yang dilakukan, berarti bukan secara naluriah itu terjadi. Maka ada proses lidik dan lain sebagainya yang dilakukan. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita lihat dalam pertimbangan hukum hakim, menilai nggak itu? Karena dari awal PK ini kan ditarik ke belakang sekali, gitu Mbak Putri. Bukan ini salah, tapi salahnya itu bukan yang ini loh, gitu. Tapi dari awal mengatakan tidak salah sama sekali. Itu saya katakan sebagai kutub ekstrim tadi, Mbak Putri. Maka yang kita ingin nilai dan kita ingin lihat bersama-sama, kita ingin saksikan nanti adalah apakah putusan hakim berkaitan dengan hal itu juga mengarah ke sana, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai karena ini bicara tentang kewenangan untuk mengadili, memeriksa itu bagian kami, ya Anda pokoknya terima saja nanti hasilnya apa. Nah, ini kan secara nilai keadilan tidak muncul di sana. Saya rasa bukan hanya mereka yang mengajukan PK terpidana saat ini yang mengidam-idamkan adanya putusan hakim yang mencerminkan nilai-nilai profesionalitas, keilmuan, kesungguhan, dan keadilan tadi secara substantif. Tapi saya rasa semua orang yang berperkara hukum tentu akan menginginkan hal itu. Masalah kemudian putusannya tidak bisa menyenangkan setiap orang, itu sudah pasti, Mbak Putri. Tidak ada putusan hakim yang semua orang, pihak berperkara itu dua-duanya bisa menerima secara terbuka, secara bahwa ini memang mereka yakini sebagai putusan yang terbaik. Pastinya akan ada gugat-menggugat ataupun ada dalil dalam hati yang menyatakan seharusnya tidak begini jawabannya kan. Tapi itulah kewajiban dari hakim yang memeriksa untuk secara teliti. Ya, saya katakan tadi bukan hanya teliti tapi bersungguh-sungguh untuk menemukan keadilannya. Karena kalau bahkan dalam ruang tertentu dalam putusan, kalau memang ternyata ada kesulitan dalam menemukan keadilannya, ada ruang tafsir. Nah, jadi ada segi hukum itu memberikan disiplin ilmu, mempelajari tentang penafsiran. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya dari awal hemat kita harusnya diluruskan dalam cara kita berhukum. Jangan sampai aturan-aturan hukum yang ada itu kemudian teori-teorinya tidak mendukung ke arah praktik. Nah, tadi saya katakan kalau logikanya adalah dijawab dengan teori, dalilnya kan ketemu nanti. Masalah yang mendalilkan dengan dasarnya masing-masing ya silahkan saja. Tapi kalau kemudian ternyata ada jumping pemikiran yang di soal ini tidak dibahas tapi malah bergeser kepada sisi yang lain, ini yang menurut saya agak susah untuk ditarik benang merahnya. Di ujungnya kesimpulannya apakah putusan ini tadi sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Begitu, baik Mas Heri. Sebelum nanti kita akan berbincang kembali dengan Bang Jutek Bongso, kita akan dengarkan kembali bagaimana keputusan dari Mahkamah Agung hari ini. Miring SK /7/2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak
permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya PK para terpidana, maka putusan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku, ya. Jadi tetap putusan sebelumnya tetap berlaku. Ya, Bang Jutek Bongso, langkah berikutnya kami tadi sudah mendengarkan Abang mengatakan akan melakukan audiensi ke berbagai pihak. Banyak sekali yang akan didatangi, termasuk juga sampai puncaknya berupaya beraudiensi dengan Presiden Prabowo Subianto. Yakinkah kemudian keadilan ini akan bisa didapatkan kepada para pelaku ini? Apakah tadi dikatakan oleh Mas Heri bahwa pengajuan PK hanya sekali? Bang Jutek, silakan. Jadi ini Mbak, di dalam asas hukum itu ada istilah in dubio pro reo, ya, yang artinya kalau ada keraguan sedikit saja dari hakim, ya, maka hakim itu harus memutus hal yang menguntungkan bagi terdakwa, ya. Kalau kita melihat kasus Vina dan Eki di Cirebon ini, kita melihat banyak sekali sebenarnya di dalam materi hukum yang harus membuat hakim itu berpikir dua kali. Ini hukuman yang dijatuhkan, tuntutan hukumannya adalah hukuman mati, divonisnya seumur hidup, rata semua, karena juntonya 55. Artinya tidak sangat masuk akal buat kami, ya. Pelaku utama sampai hari ini belum ditangkap. Mereka ini adalah dijuntokan pasal 55 turut serta, ya. Mereka divonis sama rata seumur hidup semua di dalam situ, ya. Apalagi pelaku utamanya saat ini yang 3 DPO itu sampai hari ini entah ada apa tidak, entah hantu mana kami nggak tahu, ya. Ini yang kita hadirkan, ya. Itu saja harusnya membuat ini kita berpikir. Belum lagi kami menghadirkan saksi, tadi kami katakan ada yang melihat bahwa itu fakta bukan pembunuhan. Ada kami hadirkan bahwa 14-15 menit sebelum jenazah mereka ditemukan tergeletak di jembatan Talun. Nah, ini masih berkomunikasi, ekstrak handphonenya cocok, ya. Yang di pertama itu ada hal yang dihilangkan, ya, kami hadirkan, ya. Apalagi mereka tidak didampingi kuasa hukum. Ini saya lihat majelis dalam pertimbangannya, sekali lagi kami belum membaca, tapi dari hal yang disampaikan tidak adanya jurek fakti dan jurek kekeliruan, kekhilafan dan juga pertentangan keputusan ataupun novum, ya. Jurek juris, ya, untuk ditemukan apa yang kami hadirkan. Tentu ini menjadi pertanyaan yang mendasar bagi kami, gitu kan. Ya, kita melihat bahwa ini belum menyentuh kepada materi daripada hukum itu. Kami melihat hakim dalam pertimbangannya adalah masih mengukurnya dari sisi formil, ya, tentang pengajuan peninjauan kembali dalam acara hukum KUHP kita. Jadi langkah hukumnya, satu, kami akan pastikan setelah kami membaca seluruh pertimbangan. Yang saya sampaikan tadi adalah alternatif-alternatif yang saya kuatkan kepada para keluarga, kepada para terpidana, bahwa upaya-upaya yang bisa kita lakukan itu banyak, ya. Saya sampaikan kepada mereka, kita masih bisa memohon grasi, kita masih bisa sampai kepada amnesti, ya, abolisi, kemudian PK1, PK2, ya. Nah, kita lagi mempelajari. Yang jelas ketika grasi tadi para terpidana menyampaikan kepada kami, 2 kali kami bertanya ketika kami berkunjung ke lapas Kesambi tadi di Cirebon, kami tanya kepada para terpidana, kami mau melakukan langkah-langkah ini, syaratnya kalau grasi, kami sampaikan bahwa itu diharuskan mengakui kesalahan pembunuhan, baru Anda memohon ampun, memohon grasi kepada Presiden. Mereka langsung menjawab spontan, Pak, kalau itu, ya, yang harus kami lakukan, lebih bagus kami busuk di lapas, di penjara, kami akan menjalani saja, ya. Lalu kami tanya lagi, bahwa ini Anda seumur hidup loh, tidak ada hitungan hari, ya, artinya nggak akan bisa keluar. Nggak apa-apa, Pak, kalau memang itu
adalah kami harus mengakui kesalahan atas apa yang tidak kami lakukan. Kami sedih mendengarnya, satu sisi kami menghargai apa yang mereka sampaikan, kami sedih ya sebagai kuasa hukum, penasihat hukum mereka, ya kami melihat bahwa ini mungkin mereka masih emosi, mereka masih sangat depresi, ya frustasi, ya baik keluarga baik mereka. Jadi fokus kami hari ini hanya menenangkan mereka. Itu sebab saya katakan ini belum kiamat, bukan sesuatu yang membuat kita menjadi jalan buntu, lalu kuasa hukum tidak melakukan apa-apa. Ya, kami mendengar samar-samar. Salah satu di dalam pertimbangan dari majelis adalah bahwa mengatakan proses hukum kepada Aib ya, Dede, kemudian kepada yang lain yang kami laporkan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kami sudah laporkan di Mabes Polri, ya mungkin itu jalur satu kami akan kawal itu, karena ini tidak ada terkait dengan peristiwa PK yang kami ajukan, itu adalah penganiayaan. Penganiayaan diduga dilakukan oleh penyidik dan juga oleh oknum pada tahun 2016 lalu, itu adalah perbuatan terpisah, itu sudah dihukum etik. Lalu ada rekomendasi dari SPSK, ada rekomendasi dari Komnas HAM, itu ada penganiayaan murni. Secara etik dia sudah dihukum, bukan berarti secara pidana dia akan lepas. Ya, tahun 2016 lalu mungkin tidak diproses secara pidananya, saat ini kami akan proses pidananya. Kami sudah laporkan ini adalah sesuatu yang berbeda. Kemudian terkait dengan Aib dan Dede, inilah dua keterangan ini yang membuat, karena waktunya sangat terbatas. Ya, Aib dan Dede ini kan yang menyebabkan mereka ini dihukum kan dasarnya kan. Sementara Dede sudah menyatakan itu cerita bohong. Dede itu sudah membantah keterangan bersama-sama dengan Aib. Berarti kan harus diuji. Dua LP kami ini kami akan kawal ke depan. Intinya begitu Mbak Putri. Oke. Gitu. Baik, Bang Cutek. Terima kasih Bang Cutek. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kami juga harus membatasi keterangan yang disampaikan oleh Bang Cutek Pongso. Selamat malam. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutannya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu. Mas Heri juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Ya, baik Bang Cutek, Mas Heri, terima kasih. Dan pemirsa, setelah jeda berikut ini rekan kami Maria Asegaf akan mengajak Anda untuk juga menyimak perbincangan mengenai keluarga yang nekat mencoba untuk bunuh diri gara-gara terlilit pinjol. Sesaat lagi. Isak tangis keluarga mewarnai pemakaman jenazah Yunita dan sang anak bernama Afyal Al-Hanan di Pemakaman Umum Islam Rahdatul Jannah. Di Pemakaman Umum Islam Rahdatul Jannah, Cirende, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Jenazah Ibu Yunita dan sang anak bernama Afyal Al-Hanan ini dimakamkan dengan satu liang lahat. Proses pemakaman kedua jenazah ini dengan diiringi doa para keluarga. Berbeda dengan istri dan anaknya, jenazah Ade Fadli dimakamkan di Jakarta Selatan. Ayah, ibu, dan anak ini tewas mengenaskan di rumah mereka di Tangerang Selatan, Banten. Ketiganya mengakhiri hidup diduga karena jeratan pinjaman online. Pihak keluarga enggan memberikan keterangan kepada awak media sehingga memilih diam. Polisi juga masih mendalami motif yang terjadi akibat satu keluarga bunuh diri. Kisah tragis mengakhiri hidup karena jeratan pinjaman online bukan hanya terjadi pada Ade Fadli di Tangerang Selatan, Banten. Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, satu keluarga meminum racun tikus untuk mengakhiri hidupnya. Danang dan Minatun, pasangan suami istri, berusaha mengakhiri hidupnya karena jeratan pinjaman online. Tragisnya, mereka juga memberi minuman yang sudah dicampur racun tikus pada kedua anaknya. Namun, Danang, Minatun, dan MDP, putra sulungnya, berhasil diselamatkan. Sementara anak keduanya, MRS, yang masih berusia 2 tahun tak tertolong. Polisi menyebut tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu Danang serta Minatun berusaha bunuh diri dengan meminum racun tikus. Untuk keracunan itu begini Mas, itu dari keluarga kita sinyalir terlilit pinjol. Karena terlilit pinjol, terus akhirnya dia bingung, terus berniat mengakhiri hidupnya. Nah itu yang berinisiatif menurut informasi awal, karena memang itu si terduga pelaku, karena kita masih terduga masih karena belum kita lakukan pemeriksaan, itu si istrinya, karena yang beli racun tikusnya itu istrinya.
dibeli di wilayah Ngancar sana, jadi dekatnya Polsek. Itu belinya hari Kamis siang. Terus malamnya itu bilang sama suaminya kalau dia mau istilahnya mengakhiri hidupnya. Terus suaminya bilang gini, ya kalau gitu bareng-bareng aja, nanti dikira malah saya yang membunuh kamu, ya seperti itulah intinya. Mengapa mereka yang terjerat pinjaman online nekat mengakhiri hidupnya? Bagaimana peran keluarga dan orang terdekat akan keputusan ini? Dari Tangerang Selatan, Banten, serta Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Milhan Wahyudi, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Ya, berangkat dari 2 kasus terbaru yaitu di Kediri, bahkan yang terbaru di Ciputat, Tangerang Selatan, satu keluarga kemudian nekat mengakhiri hidupnya diduga karena jeratan pinjol. Mereka kehilangan akal dan menghabisi nyawa mereka, bahkan juga keluarga sendiri. Data terbaru pemirsa dari OJK hingga per Agustus 2024 saja, jumlah pinjaman online yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bahkan mencapai 72 triliun rupiah. Data yang mengejutkan, bahkan lebih dari 50% mayoritas pengguna pinjaman online adalah milenial dan juga Gen Z. Kasus tadi tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tentu rasa duka dan juga turut berduka cita kami ucapkan kepada keluarga dan menjadi pembelajaran. Tentu tidak ingin kasus serupa terjadi, sehingga kita ingin bahas bersama bagaimana kemudian peran orang terdekat, keluarga, bahkan juga pemerintah dalam hal ini. Karena kita tahu betul bagi para pengguna gadget begitu ya, kita sering sekali hampir tiap hari mendengar dan juga melihat banyak sekali iklan pinjaman online yang menyatakan bahwa pinjol merupakan hal yang mudah, cepat, bahkan juga menjadi salah satu penyelesaian masalah. Jika memang senikmat itu, mengapa kemudian banyak sekali orang yang justru terjerat oleh pinjaman online bakal hingga hilang akal mengakhiri hidupnya? Kami akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio bersama kami ada Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ, dokter spesialis jiwa. Selamat malam, assalamualaikum dok. Selamat malam, waalaikumsalam, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa itu tentu ingin kita gaungkan kepada masyarakat ya dok ya. Betul. Dan juga sudah bergabung pula bersama dengan kami, ada Bapak Bernard Wijaya selaku Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK. Selamat malam Pak Bernard. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Bernard. Tapi saya ingin ke Dr. Lahargo terlebih dahulu, dok. Ya. Tentu kasus tadi yang kami tayangkan di awal merupakan penyesalan bagi kita semua, dan tentu kasus tersebut tidak ingin terulang kembali. Tapi berdasarkan pengalaman dokter, ada juga tidak sih kemudian beberapa pasien dokter yang memang serupa, mereka betul-betul kehilangan akal bahkan ingin mengakhiri hidupnya hanya karena pinjol begitu dok? Oh iya, jadi dari pengalaman saya sebagai seorang praktisi ya di bidang kesehatan jiwa dan juga dari berbagai literatur yang ada, bahwa ternyata memang pinjaman online ini itu memberikan suatu stresor ya bagi kesehatan jiwa, kesehatan mental banyak orang gitu ya. Jadi banyak yang memberikan suatu dampak gangguan kecemasan, mengalami depresi atau stres dengan adanya masalah pinjaman online ini. Pemicunya apa? Pemicunya banyak gitu ya, kemampuan membayar hutang yang sangat minim, kemudian penagihan yang sering tidak manusiawi, rasa malu, rasa tidak enak terhadap keluarga dan orang sekitar karena sering sekali kemudian ditanya, diteror. Nah, hal-hal yang seperti itu memberikan dampak besar pada kondisi mental seseorang, sehingga bisa muncul tuh gejala-gejala gangguan kecemasan ataupun depresi. Nah, depresi ini merupakan gangguan jiwa yang salah satu cirinya atau gejalanya adalah keinginan untuk mengakhiri hidup atau berpikir tentang kematian karena dia sudah merasa putus asa dan tidak ada harapan rasanya untuk kedepannya. Jadi ketika orang mengalami gangguan depresi itu di otaknya memang sudah terganggu tuh sirkuit sarafnya, sehingga menyebabkan kemampuan untuk membuat keputusan, berpikir yang jernih dan mencari bantuan itu udah menjadi sangat berkurang atau bahkan hilang, sehingga dia berpikir cara singkat untuk kemudian untuk menyelesaikan masalahnya seolah-olah itu adalah dengan bunuh diri. Padahal bunuh diri, orang yang bunuh diri itu tidak ingin mati sebenarnya, tapi dia ingin mengakhiri penderitaan hidupnya. Sayangnya kapasitas mental dia tidak cukup atau tidak ada support system, tidak ada pendukung yang bisa membantu mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik. Tadi Anda sampaikan stresor itu tadi ya, jadi beberapa hal, salah satunya terkait dengan pinjol ini adalah bentuk tata cara penagihan yang kemudian tidak sesuai dengan seharusnya. Itu yang menjadi pemicu
itu, Dok? Salah satunya demikian, beberapa pasien yang mengalami depresi dan berpikir untuk kematian dan bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa itu merasakan itu menjadi suatu tekanan ya gitu. Ada rasa takut gitu ya, ada rasa khawatir yang sangat besar karena penagihan yang tidak manusiawi misalnya, ataupun kemampuan untuk membayar hutang sudah dicoba dengan berbagai pihak, bahkan ada yang sudah mulai tidak rasional gitu ya untuk membayar hutangnya ini, pinjam ke security komplek, pinjam ke tukang batagor misalnya, ada tabrak sana sini gitu ya? Tabrak sana sini karena memang kemampuan untuk berpikir jernih, membuat keputusannya itu sudah sangat minimal karena ada masalah dengan kondisi mentalnya. Oke, baik, saya ingin bergeser kepada Pak Bernard. Pak Bernard tadi disampaikan paling tidak beberapa faktor pemicunya memang karena tekanan yang begitu besar. Salah satunya karena memang jumlah pinjaman yang tak dapat dibayarkan, karena jumlah bunga yang mungkin salah satunya begitu besar, bahkan juga tata cara penagihan yang tidak sesuai dengan seharusnya, SOP yang sudah dibuat oleh OJK. Bagaimana sih kemudian seharusnya tata cara penagihan yang benar yang dilakukan oleh para pinjaman online legal, atau kita saat ini menyebutnya pindar begitu ya Pak Bernard ya. Bagaimana kita bisa membedakan hal ini Pak Bernard? Ya, terima kasih Mbak Maria. Memang kalau yang pertama mungkin saya turut prihatin dan berbela rasa terhadap kasus ini yang terjadi di Ciputat Timur dan juga di Kediri ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kondisi dengan lebih baik. Mengenai tata cara penagihan yang seharusnya dilakukan oleh pinjol yang berizin gitu ya, itu memang pertama kita mempersiapkan kelengkapan atribut yang harus dilakukan oleh seorang debt collector gitu ya, atau penagih. Misalnya harus menyampaikan, memberitahukan ID card-nya atau surat tugasnya. Kemudian kalau misalnya diperkirakan ada hal-hal yang dapat mempengaruhi nanti ada kondisi yang di luar kejadian, kita bisa berkoordinasi tuh dengan para pengurus lingkungan, misalnya dengan RT RW atau tokoh masyarakat gitu ya, mengenai rencana debt collector untuk bisa melakukan penagihan gitu ya. Nah, di ketentuan kami di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, kami sudah mengatur pasal 62-nya gitu ya, bahwa tata cara penagihan ini salah satu yang menjadi root cause permasalahan seperti yang kejadian yang baru kita rasakan gitu ya. Pertama adalah bahwa pelaku usaha jasa keuangan, kita sebut dengan pelaku bisnis ya, itu wajib memastikan bahwa penagihan terhadap kreditnya atau pembiayaan kepada konsumen itu dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan tentu saja harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Apa itu tata caranya? Pertama, tidak boleh menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen gitu ya. Ini memang dilarang. Kemudian tidak boleh menggunakan cara yang melakukan tekanan secara fisik maupun secara verbal gitu ya. Kemudian kalau melakukan penagihan harus kepada pihak yang disebut dengan konsumen. Dealer itu nggak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh melaporkan atau menagih kepada pihak selain konsumen gitu ya. Kemudian ini yang penting juga adalah tidak boleh secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, baik secara psikis gitu ya maupun secara fisik. Akibatnya sangat terganggu. Kemudian kita mengatur pula mengenai tempat alamat penagihan atau domisili konsumennya. Kemudian kita mengatur pula mengenai waktunya gitu ya, jam dan jamnya gitu. Kita hanya memperlakukan baru bagi si debt collector untuk melakukan penagihan itu berlaku di hari Senin sampai dengan Sabtu, nggak boleh di luar hari libur, nggak boleh di hari libur gitu ya. Dan mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam setempat. Tentu saja apabila penagihan itu di luar ketentuan misalnya jam waktu, ini harus terlebih dahulu berdasarkan persetujuan atau konsumen dari yang ataupun si nasabah yang memberikan izin. Itu salah satu tata cara kami, Mbak Maria, makasih. Ya, Pak Bernard, ini tentu belum banyak yang tahu juga mengenai hal ini, edukasi untuk kita semua. Terima kasih Pak Bernard. Tapi kalau kita melihat Pak Bernard di lapangannya, bahkan sebagian besar dari para pinjaman online ini tidak hanya yang ilegal saja gitu ya, tidak kemudian melaksanakan apa yang Anda sampaikan tadi. Bahkan kita tahu bersama kasus ini bukan yang pertama kali Pak di Kediri maupun Ciputat. Beberapa kasus serupa pun juga sempat terjadi beberapa waktu lalu. Bagaimana OJK melihat hal ini? Ya,
Kami memang memperhatikan pertama dari sisi permintaan dan juga penawarannya gitu ya. Kami juga tidak hanya dari sisi penawarannya atau pelaku bisnisnya, kita harus memperhatikan bahwa mereka harus melakukan praktek-praktek yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini tentu saja harus comply gitu ya terhadap ketentuan-ketentuan yang memang sudah kita garis bawahkan untuk mereka lakukan. Kemudian bagi pelaku bisnis juga harus hati-hati dalam memberikan pinjaman pembiayaan gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mereka pelaku bisnis ini harus memenuhi ketentuan pelindungan konsumen dan masyarakat. Jadi kalau mereka mau memasarkan itu mereka harus transparan gitu ya. Kemudian tidak boleh mislead di dalam menyampaikan informasi atau tidak boleh mis-sell dalam melakukan pemasaran. Kemudian juga perlu menyediakan sarana prasarana dalam hal pengaduan konsumen yang berlaku. Tetapi ini saja belum tentu ya, belum cukup arti kami. Jadi di sisi permintaan, konsumen juga harus waspada dan harus hati-hati gitu ya dalam menggunakan kesempatannya untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit. Ini pastikan bahwa nasabah juga memiliki pinjaman dengan hal-hal yang dibutuhkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan juga. Ini masalahnya memang perlu dilakukan secara koordinasi dan bersama-sama. Tidak mungkin dilakukan secara satu sisi atau satu pihak. Gitu. Perlu bersama-sama kita membangun sinergi lagi. Ya, makasih. Ya, Mbak Maria. Ya, Pak Bernard, adakah kemudian sanksi, Pak, bagi mereka para pinjaman online yang kemudian melanggar aturan ini? Oh iya, tentu saja ada peraturan ini ya, yang bagi mereka yang tadi melanggar berkaitan dengan tata cara yang berlaku, peraturan berlaku, termasuk pelanggaran terhadap norma dan kesusilaan dan sebagainya gitu ya, ataupun hal yang peraturan perundangan. Kita memiliki atau OJK telah melakukan ketentuan ini dalam pertama pelanggaran yang sifatnya soft gitu ya, melalui peringatan tertulis sampai yang kemudian kepada middle berupa pembatasan produk dan atau layanan atau kegiatan usahanya baik sebagian maupun seluruhnya, atau yang bahkan yang berat gitu ya, melakukan pembukuan terhadap produk dan atau layanannya, atau bahkan kegiatannya, atau bisa memberhentikan pengurus serta memberikan pencabutan izin produk dan atau layanan, dan juga termasuk diantaranya adalah melakukan pencabutan izin usaha terhadap mereka melanggar ketentuan kita, ketentuan kami. Ya, baik, pencabutan izin memang sudah dilakukan. OJK juga bekerja keras untuk hal ini, para penegak hukum juga. Namun namanya pinjaman online terlebih lagi yang ilegal begitu ya Pak ya. Mati satu tumbuh 1000. Ini akan kita bahas nanti dan juga bagaimana dampaknya terhadap orang sekitar bahkan juga peran pemerintah. Sesaat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, masih bersama kami ada Dr. Hargo selaku dokter spesialis jiwa, dan tadi juga bergabung bersama kami ada dari pihak OJK. Sebenarnya kami juga masih menunggu keterlibatan dari pihak kepolisian untuk bergabung dalam diskusi kami, namun berhalangan hingga saat ini. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, Dok dan juga Pak Bernard, kami ingin ajak Anda pemirsa untuk memantau bagaimanakah situasi langsung saat ini di lokasi kejadian, termasuk juga kronologi kejadian tersebut seperti apa. Sudah ada rekan kami Adi Mulya langsung dari Ciputat, Tangerang Selatan. Adi. Baik, selamat malam Maria Segaf dan juga pemirsa. Masih dari tempat kejadian perkara, di mana di belakang kami ini merupakan rumah atau kediaman dari 3 korban atau 3 jenazah yang ditemukan sudah dalam kondisi mengenaskan, di mana 3 orang ini terdiri dari keluarga, terdiri dari 2 orang ibu dan anak dan 1 orang ayah. Nah, jika kita kilas balik lagi ayah dan juga pemirsa mengenai kronologinya, kronologi memang bermula dari tetangga korban ini yang hendak menyalakan air, yang memang posisi tombol atau tempat menyalakan air ini berada di dalam rumah ketiga orang ini. Dan ketika tetangga masuk ke dalam, sudah ditemukan ibu dan anak kondisi sudah terbujur kaku, dan sang ayah ini sudah dalam kondisi tergantung. Dari keterangan tetangga, memang
para orang yang menghuni rumah ini beberapa hari sebelumnya ini sempat mengeluhkan pinjaman online atau terdapat masalah yang berkaitan dengan pinjaman online dan menceritakan tentang masalah hidupnya. Namun memang dari pihak kepolisian mengatakan jika ini masih dalam proses penyelidikan, itu artinya memang cerita-cerita tadi masih dugaan-dugaan untuk sementara, masih asumsi-asumsi dan cerita dari tetangga korban. Nah, untuk saat ini polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mencari tahu bukti dan mencari tahu apa alasan sebenarnya ditemukannya 3 orang ini dalam kondisi sudah bernyawa. Untuk dugaan bunuh diri juga memang menguat, ini bukan tanpa alasan karena memang ditemukan sang ayah ini kondisinya sudah dalam kondisi tergantung, sementara ibu dan anak sudah dalam kondisi terbujur kaku di dalam rumah. Nah, untuk saat ini memang prosesnya masih penyelidikan, itu artinya memang dalam kitab undang-undang hukum pidana juga kita ketahui jika penyelidikan memang belum masuk ranah pidana karena belum ditemukan unsur-unsur pidana, namun kita belum tahu apakah kedepannya polisi akan menemukan bukti-bukti yang cukup, bukti-bukti permulaan yang cukup untuk mengatakan ini merupakan masuk ke ranah pidana. Untuk saat ini juga kondisinya sudah sepi di sini, dari pihak keluarga juga belum dapat dimintai keterangan secara fokus karena keluarga ini masih dalam proses duka cita dan berkabung yang sangat amat dalam. Namun kemarin memang jenazah langsung dibawa awalnya ke Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta Selatan, sebelum akhirnya Rumah Sakit Fatmawati ini merujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena memang Rumah Sakit Fatmawati merasa jika ini memang ada sesuatu yang mencurigakan atau something fishy. Untuk sementara demikian, Ayah dan juga pemirsa, kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih laporan lengkap Anda Adi Mulya langsung dari Ciputat, Tangerang Selatan. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua, Dok. Tapi kita tahu juga berangkat dari beberapa kasus lain yang sempat terjadi dengan kasus serupa begitu ya, bahwa ini kan dianggap sebagai penyelamatan bagi keluarga mereka begitu ya. Ini kan yang tentu salah besar. Betul sekali, karena banyak orang yang terjebak dengan pinjaman online ini merasa frustasi ya bahwa kemampuan dia untuk membayar pinjaman ini sangat kurang sekali, merasa putus asa, tidak ada harapan. Padahal sebenarnya kalau dia pertama nih, langkah-langkah yang bisa dia lakukan adalah mengakui dan menyadari bahwa dia sedang berada dalam suatu masalah finansial yang mungkin dia sendiri tidak mampu untuk mengatasinya. Dan ini bukan suatu aib, bukan sesuatu hal yang memalukan gitu ya, berada dalam posisi tersebut. Jadi menerima keadaan terlebih dahulu. Aku menjadi beban keluarga, Dok. Nah, itu juga menjadi pemikiran kan, sehingga dia menjadi tidak terbuka pada keluarganya. Padahal sebenarnya langkah pertama yang bisa dia lakukan adalah mencoba untuk berkomunikasi dengan keluarga terdekat, kemudian mengidentifikasi bagaimana strategi untuk pembayaran hutang dan penyelesaian dari pinjaman ini. Tentunya ada opsi-opsi yang bisa dilakukan gitu ya, menentukan prioritasnya, bagaimana skema pembayarannya, mungkin ada negosiasi untuk hutang tersebut misalnya, dan kemudian mencari bantuan gitu ya untuk kemudian menjalankan pembayaran hutang itu dengan baik. Dan jangan lupa juga ketika kita sudah frustasi, ketika kita sudah merasakan tidak ada harapan dan putus asa, di situ tindakan-tindakan agresif yang berbahaya kepada diri sendiri dan orang sekitar bisa terjadi itu. Nah, jangan lupa juga kalau kondisi mental sudah mulai terganggu, datanglah segera ke profesional kesehatan jiwa. Karena dengan kemudian diberikan suatu treatment terhadap kondisi kesehatan mentalnya, yang bersangkutan bisa berpikir lebih jernih, dan kondisi mental yang lebih baik itulah yang memudahkan dia untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Bantuan support secara psikologis juga ya, Dok ya. Kalau dari pengalaman dokter sebenarnya dengan beberapa menangani kasus serupa gitu ya, Dok ya. Apa sih yang kemudian membuat mereka ini enggan untuk berkomunikasi bahkan menceritakan masalahnya dengan orang-orang terdekat? Itu tadi ya, stigma dan merasa aib dan menjadi beban bagi keluarga gitu ya. Jadi dia ngerasa orang tuanya sudah support dan bantu dia selama ini. Dia di jalan yang lurus-lurus aja, tapi tiba-tiba terjebak dengan pinjaman online yang semakin lama membuat krisis finansialnya semakin berat. Dan itu yang kemudian menghambat dia untuk kemudian membuka diri kepada keluarga. Karena takut itu menjadi beban yang lebih besar lagi. Padahal sebenarnya dari banyak kasus yang saya tangani, membuka diri
kepada keluarga, mengakui kita punya masalah finansial, sebenarnya merupakan suatu pintu untuk solusi yang lebih baik tuh ke depannya. Saya banyak menemukan dan kemudian menangani pasien-pasien yang semakin lama semakin membaik kondisi keadaannya setelah dia membuka diri kepada keluarga. Dan keluarga juga penting ya Mbak ya, untuk tidak memberikan stigma, penghakiman gitu ya, labelisasi terhadap kondisi korban dari pinjol ini. Karena dengan kemudian menjadi support system bagi mereka, itu yang membuat kesehatan mental mereka bisa lebih baik dan mereka terhindar tuh dari berita-berita yang sangat bikin miris ya akhir-akhir ini sampai harus mengakhiri hidupnya. Ya, nah menarik juga Pak Bernard, kalau kemudian kita merujuk kepada para pelaku dan juga pengguna pinjaman online ini, apa yang kemudian bisa diedukasi bagi mereka, Pak? Ya, terima kasih Mbak Maria. Yang pertama adalah, kita harus melihat, gitu ya, kalau seandainya pun bagi teman-teman ataupun masyarakat yang ingin memanfaatkan pinjaman online, gitu ya, tentu saja harus yang berizin OJK, gitu, yang legal dan berizin OJK. Itu yang memang harus kita perlihatkan. Kalau misalnya memang mau membutuhkan pinjaman, harus berdasarkan kebutuhan, ya, bukan keinginan, gitu ya. Atau kita meminjam ketika memang kita butuh, gitu ya. Pastikan bahwa kondisinya kebutuhan itu yang mendesak. Hindari melakukan peminjaman terhadap hal-hal yang bersifat konsumtif, gitu ya. Atau yang belum begitu dibutuhkan, seperti mungkin gonta-ganti handphone atau belanja barang karena ikut-ikutan nih, ataupun fear of missing out, FOMO, gitu ya misalnya. Ini harus kita hindarkan, gitu ya. Kemudian bagi peminjam ataupun masyarakat, pastikan bahwa pinjaman itu sesuai dengan kemampuan, gitu ya. Artinya kita pahami kemampuan kita berapa sih kalau kata pun kita pinjam, gitu ya. Baik itu pinjaman secara langsung ataupun berdasarkan angsuran. Pastikan pula bahwa sebelum kita melakukan pinjaman itu kita kenali dulu fitur-fiturnya. Apakah ada bunganya, dihitung bunganya, bunga berbunga apa tidak. Kemudian kalau misalnya kita menunggak, apakah ada biaya-biaya lain yang harus kita bayarkan dan sebagainya, gitu ya. Ini harus kita perhitungkan juga fitur-fitur ini. Kemudian sebenarnya kalau masyarakat ataupun debitur ataupun peminjam meminjam sesuai dengan tadi ya, kebutuhan dan juga kemampuan, pastikan bayar, gitu ya. Kita juga tahu lah, ini suatu kewajiban. Karena kewajiban inilah yang juga akan mendukung industri sistem keuangan juga baik, gitu ya, kalau nasabah ataupun peminjam itu memiliki tingkat yang baik. Yang keempat, kalau misalnya terjadi sesuatu yang di luar perkiraan, tidak bisa melakukan pembayaran seperti katakan Pak Dokter tadi, kita harus nego. Jangan kita pendam sendiri, gitu ya, beban kita. Kita pastikan juga mungkin kita bisa memberikan suatu mungkin jalan tengah, gitu ya, kepada pelaku bisnis. Saya yakin pelaku bisnis juga akan mendengarkan juga. Mereka juga manusia juga, mempunyai hati nurani juga loh, sama seperti peminjam, gitu. Ini harus kita perhatikan juga. Yang terakhir adalah bahwa ya tadi, bahwa masyarakat juga sama-sama ya. Artinya OJK dan juga masyarakat stakeholder juga sama-sama membahu bahwa kepentingan kita bersama-sama loh. Tidak bisa kita melakukan sendiri dan perlu adanya sinergi dan kolaboratif untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secara bersama. Itu yang dapat kami sampaikan Mbak Maria. Terima kasih. Ya, menarik juga untuk kita melihat bagaimana grafis yang akan kami tampilkan untuk Anda pemirsa, untuk melihat bagaimana kasus demi kasus yang menjerat masyarakat Indonesia dengan jeratan pinjaman online yang begitu luar biasa, bahkan mengakibatkan kehilangan akal, bunuh diri, bahkan juga mengajak anggota keluarga mereka. Seperti misalnya pada tanggal 11 Februari 2019, kita tahu betul kasus bunuh diri gara pinjol yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, di mana ini merupakan seorang sopir taksi online yang diketahui meminjam uang Rp500.000 karena kemudian tak kunjung membayar, dendanya pun membengkak hingga berkali-kali lipat. Tak hanya pada tahun 2019 saja, kita tahu betul dan juga ingat pada saat
pertengahan 2020 atau tepatnya 5 Maret 2020 ada seorang pria berinisial ST yang juga mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di area dapur karena memiliki masalah hutang pinjol yang sudah jatuh tempo meski jumlahnya pun belum dapat dipastikan. Tapi kita tahu bersama pada saat itu memang sedang marak tata cara penagihan dari pinjaman online ilegal ini yang tak wajar. Sementara itu pada Juni 2021 juga kita tahu betul ada pemberitaan mengenai seorang pria berinisial OS yang tewas mengakhiri hidupnya karena korban memiliki sejumlah tagihan pinjol yang jumlahnya mencapai belasan juta rupiah. Ini ada beberapa kasus yang kemudian kami rangkum untuk Anda pemirsa. Sementara itu beberapa bulan kemudian tepatnya pada Juli 2021 seorang pria berinisial RH pun juga melakukan hal yang sama, nekat mengakhiri hidupnya dan menurut keterangan para saksi RH ini memang seringkali mengeluhkan adanya teror yang datang ke rumahnya untuk menagih hutang akibat pinjol. Lagi-lagi ini tata cara penagihan pinjol yang kemudian membuat stresor bagi para debitur tadi. Ini adalah beberapa contoh kasus yang kami tampilkan. Sekali lagi ini bukan untuk ditiru, ini merupakan pembelajaran bagi kita semua dan untuk Anda yang kemudian merupakan mengalami hal yang sama tadi sudah disampaikan oleh Dr. Legaro bahwa segeralah menghubungi kepada keluarga terdekat maupun juga kepada ahlinya profesional begitu ya dok ya. Betul Melihat hal ini dok sebenarnya kita turut prihatin juga karena mayoritas sebenarnya dari mereka masih dalam usia-usia produktif dok. Benar ya. Jadi memang usia-usia produktif atau generasi Z atau generasi milenial gitu ya. Ini cukup rentan ya terhadap berbagai masalah kesehatan mental nih. Kalau terkait dengan pinjol ini saya banyak menemukan gitu ya bahwa banyak remaja-remaja atau dewasa muda yang dari platform media sosialnya, dari internetnya gitu ya, mereka jadi punya lifestyle yang agak high gitu ya, atau tadi yang Pak Bernard bilang fear of missing out, FOMO, takut ketinggalan update berita, atau diajak teman untuk nonton konser ke luar negeri apa, di mana mereka nggak punya kemampuan finansial yang sama mungkin dengan teman-temannya yang lain, tapi mengupayakannya dan salah satunya lewat pinjol tadi, tapi kemudian berujung kepada krisis masalah keuangan dan menyebabkan masalah kesehatan mental. Yang juga bikin miris adalah ketika orang berpikir solusi satu-satunya untuk keluar dari penderitaan dan masalah itu adalah mengakhiri hidup. Saya rasa itu tidak benar gitu ya. Jadi tentunya ada solusi yang lain yang bisa dilakukan. Dan mungkin teman, orang sekitar yang melihat ada perubahan pada seseorang yang mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilakunya, itu kemudian bisalah berempati dan memberikan perhatian. Sehingga tidak berujung kepada seseorang yang kemudian frustasi, depresi, dan ingin mengakhiri hidupnya. Beberapa gejala yang kita bisa kenali misalnya di pikirannya, dia mudah mulai berpikir ingin mati saja, merasa jadi beban bagi keluarga, merasa putus asa dan tidak ada tanda-tanda awal itu ya? Tanda-tanda awal, tidak ada harapan misalnya. Atau mulai muncul gejala perasaannya, aduh aku sedih banget ya, aku merasa cemas, khawatir, takut yang berlebihan. Atau tanda-tanda perilaku, mulai sering nulis di medsos misalnya, aduh kayaknya mati lebih enak ya gitu. Atau misalnya sudah mulai merencanakan sesuatu, perubahan pada pola tidurnya, performance kerja yang sudah mulai menurun. Nah itu merupakan tanda-tanda dan gejala yang perlu dikenali. Segera langsung menuju ke profesional. Betul. Gitu ya dok ya. Atau orang sekitar mulailah berempati dan memberikan perhatian, hadir bagi mereka sehingga mereka nggak merasa sendirian dan kemudian mengajak mereka datang ke profesional untuk mendapatkan bantuan yang cepat dan tepat. Iya Pak Bernard, tentu kita tidak ingin hal serupa terjadi Pak Bernard ya. Benar. Apa yang kemudian bisa dilakukan Pak oleh pemerintah dalam hal ini juga OJK agar hal serupa tidak terjadi, terlebih lagi masyarakat kita yang dikenal cukup konsumtif dan menjadikan pinjol ini sebagai jalan pintas Pak? Ya, tadi memang sudah kami sampaikan bahwa pinjaman online ini memang dibutuhkan, tetapi dalam kondisi yang tadi ya, mendesak dan memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Itu pastikan juga gitu ya. Kemudian itu dari sisi konsumennya, dari sisi bagaimana nanti masyarakat juga memiliki itikat baik gitu ya di dalam terhadap pinjaman yang dilakukannya. Kemudian sisi lain juga pelaku usaha jasa keuangan harus juga memiliki itikat yang baik nih. Artinya pastikan, cuman masalahnya adalah itikat baik itu sangat terganggu karena ada juga beberapa pinjol yang
legal maupun ilegal gitu ya. Artinya perilakunya mungkin bisa saja mereka itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khususnya bagi pinjol ilegal ya, itu memang tidak ada tempat mestinya gitu ya. Bagi pinjol ilegal dan berpraktek yang tidak sesuai, ini nanti teman-teman kami di Satgas pasti akan melakukan tindakan lah gitu ya. Kemudian bagi yang teman-teman pastikan juga kalau ingin terpaksa melihatnya harus dengan menggunakan pinjaman yang legal dan berizin OJK gitu ya. Bisa dilihat di website OJK juga ya. Terima kasih banyak Pak Bernard atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dr. Lahargo juga terima kasih edukasi untuk kita semua. Tentu menjadi pembelajaran untuk kita semua dan hal serupa semoga tidak kembali terjadi. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan Dr. Lahargo dan juga Pak Bernard perwakilan dari pihak OJK. Dan itu tadi juga sekaligus menjadi perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam ya Putri Viola. Ya, baik Putri. Maria Segaf dan saat lagi Anda juga bisa menyaksikan program Fakta tentunya. Perbincangan tadi sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Besok kita akan kembali di jam yang sama. Saya Putri Viola. Dan saya Maria Segaf pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.